prestis tentang brand hilangin deh. Pokoknya kita Harbolnas itu benar-benar nyari yang murah sama manfaatin promonya sepenuhnya kan. Itu brand hilangin. Halo Sobat Tekno, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita masih terjebak di pandemi yang nggak berakhir-akhir ini, tapi semoga kalian sehat selalu. Nah, kali ini Antar Muka kedatangan sosok yang baru. Kalau kalian ketemu sama Bill Clinton kan, yang waktu episode pertama banget. Nah, sekarang kita ditemani sama Bibil. Bibil nih punya fans juga sih kayaknya. Bibil udah sering banget muncul di videonya Kompas Tekno, kalian pasti juga udah familiar. Nah, tapi kita kenalan lagi lah ya sama Bibil nih, siapa sih gitu. Silakan Bibil memperkenalkan diri. Halo guys, aku Bibil dari Kompas Tekno. Udah berapa lama di Kompas Tekno? OTW 1 tahun sih, baru 1 tahun. Masih biji. Masih biji. Ya masih kecil, masih belum tumbuh lah. Masih kecil ya, gitu maksudnya. Tapi sebelumnya kan udah berpengalaman di luaran sana. Maksudnya bukan kepala ya? Pokoknya udah expert lah pokoknya kalau Bibil gitu lah. Masih junior lah. Bibil mau memperkenalkan diri lagi nggak? Enggak guys. Status pengumuman statusnya ya. Iya, gue jadi baru nikah Oktober kemarin. Yeay. Tepuk tangannya nggak ada. Congratulations. Selamat Bill. Yeah. Selamat menempuh hidup baru. Nah, hari ini kita, karena kita kan memasuki bulan November ya. November tuh identik sama Harbolnas, Hari Belanja Nasional. Sebenarnya sih, original Harbolnas itu kapan tuh? Aku juga bingung, soalnya dulu aku taunya 12-12. Tapi makin kesini tuh kayak tiap bulan tuh ada aja kayak 10-10, 11-11 gitu. Nah, aku tuh bingung sebenarnya itu tuh kayak variasinya e-commerce aja atau emang gimana, aku juga nggak tahu sih, tapi intinya adalah besok tanggal 11 November 11 kita yang punya duit kita bisa berbelanja. Nah, di episode kali ini kita mau ngomong-ngomong soal belanja online. Kalian pasti udah sering banget belanja online. Yeah. Kalau aku sendiri sih bukan orang yang sering belanja online ya sebelumnya, tapi karena gara-gara pandemi ini kayak lebih sering belanja online. Barang-barang yang aku sering beli tuh kayak kemarin ya tanggal 10/10 itu ada flash sale hand wash 1 liter 40.000. Itu aku langsung beli aja sih. Kayak barang-barang kayak gitu yang aku beli. Terus apa lagi ya? Kebutuhan lah ya. Iya, yang sabun-sabun kayak gitu, shampoo yang kayaknya lebih murah dibanding beli di minimarket kayak gitu. Langsung aja aku beli. Terus kemarin juga buat kado nikahan temen, aku beli di online gitu. Sebenarnya lebih banyak manfaatnya karena banyak voucher atau cashback gitu kan kalau di online. Tapi aku penasaran kalau ini kan Bill baru nikah nih. Nah, kebutuhan nikah tuh kan banyak banget. Yep. Betul. Kalau misalnya dibeli tanpa voucher dan diskon kan sayang banget ya duitnya ya. Bener. Jadi di saving. Parah. Gitu. Nah, pernah pengalaman sebelum nikah tuh beli online juga nggak sih, Bill? Dari dulu juga emang doyan belanja online ya. Nikah ya. Ya. Sebelum nikah emang udah hobi ya. Sebelum nikah emang udah hobi belanja online. Jadi ya pas sebelum nikah juga nyiapinnya online juga. Nggak perlu ini. Apalagi kayak pandemi gini kan, kayak semua toko tutup. Beberapa toko fisik itu banyak pindah ke online kan. Udah gitu sekarang kan nikah pandemi juga ini lagi tren ya. Terus tokonya juga banyak yang model lo kalau mau nyari seserahan ada di online. Terus perlengkapan new normal tuh kayak thermal gun. Terus kayak
isolasi. Lakban yang buat XX nandain itu ada. Oh, kursi-kursi yang buat ini ya. Backdrop sama makanan, hampers juga ada. Souvenir gitu kan. Lengkap loh. Ya, kamu barang semua itu kamu beli online atau ada beberapa yang kamu beli? Yang beberapa kayak backdrop sama dekor gitu sih nyari di Instagram. Cuma mereka tuh anehnya ada yang nyawarin bayar di e-commerce. Nyari di Instagram bayarnya di e-commerce. Jadi di e-commerce itu produknya ada, kita tinggal bayar segitu. Jadi jatuhnya pre-order dia. Gitu. Oh gitu. Jadi tetap belinya di e-commerce-nya ya, bukan di Instagram ya. Lebih aman nggak sih? Lebih aman mana sih kalau misalnya payment Instagram lewat apa? Misalnya transfer atau lewat e-commerce gitu? Ya kalau orang sih melihatnya dari pihak ketiga. Soalnya kalau transfer kan kita nggak tahu nih si vendor ini dia apa sih kredibel nggak walaupun followernya banyak. Tuh kalau yang buat aman ya. Itu bisa dibilang tuh persiapan nikahan kemarin tuh 70% itu dari online. Gue di rumah aja. Wow. Iya kalau lagi pandemi bisa hebat berapa persen tuh? Ya 50 ada lah. Apalagi kan kalau kayak gini kan. Kalau kita ngajak beli seserahan ke mall atau ke toko gitu kan. Itu pasti ada aja yang dibeli. Kan kalau misalnya online nih tinggal pilih nih apa aja. Nggak lapar mata gitu. Bener. Oh iya gitu. Itu juga bisa jadi salah satu trik ya biar nggak apa namanya, harusnya kita tuh nggak butuh tapi beli gitu. Kalau di mall kan suka gitu kan, emang suka banyak pesan gitu sih. Cewek kemarin kan ini apa pengen ngajakin ke mana sih, ke mall gitu kan. Ada tuh beberapa yang buka. Terus aku tolak gitu kan. Terus ngapain? Dia udah punya rencana nih mau beli apa aja. Aku tahu tuh itu tuh nggak bakal itu. Ntar ini lucu. Itu serada tambah banyak ntar. Oh, tapi kalian tetap lanjut kan? Takutnya ntar kalian berantem di situ terus malah. Enggak. Alhamdulillah. Nah, kalau Bibil kan ini juga ya mau melahirkan untuk yang pertama kalinya. Persiapannya kan juga pasti nggak kalah riweh dengan Bill yang mau menikah gitu kan. Apa terus setahu aku ya pernak-pernik gaji tuh mahal banget. Iya nggak sih? Iya. Kayak tapi tuh sebenarnya kayak lucu-lucu gitu sih, emang nggak tahu sih, aku juga kadang tuh pengen beli tapi buat apa ya, tapi mahal juga gitu. Kalau Bibil juga beli perlengkapan buat melahirkan tuh juga pakai online apa lebih banyak malah beli ini di mall atau di toko gitu? Kemarin sempat ngerasain dua-duanya nih. Aku belanja lewat online sama ke sebuah baby shop dekat rumah gitu. Nah, kalau misalnya di baby shop kan aku udah mulai agak gedean ya. Udah mulai gede. 30 menit berdiri tuh kaki tuh udah nggak kuat gitu, harus duduk rasanya. Udah kan bengkak-bengkak gitu, terus naik tangga dikit udah kayak ngap. Jadi bener-bener kerasa banget sih lebih enakan online daripada di baby shop itu tadi. Nah, cuman kalau namanya cewek sih mau online ataupun baby shop tetap lapar mata. Tetap lapar mata ya. Udah. Emang harusnya tuh ada tamengnya kayak Bill tadi sih. Iya. Harus strict gitu. Jadi aku tuh sempet kayak lihat di YouTube dulu, kayak misalnya biasanya ada review tuh. Jadi kalau saran aku kalau orang mau belanja online kan kita nggak tahu bentuk-bentuknya nih, mulai dari kain, terus sebenarnya bagus nggak sih kan kayak gitu-gitu. Sekarang di YouTube tuh banyak ada ibu-ibu yang kayak review, aku punya beberapa popok kain ini, mereknya ini, belinya di toko ini, ternyata kainnya kayak gini, ini bagus, yang ini panas atau gimana kayak gitu. Nah dari situ baru aku catetin nih tokonya di mana, toko online-nya apa namanya, terus jenis yang kita beli tuh bagusnya apa, kan sesuai sama apa yang kita mau kan. Itu sih triknya kalau pertama kali mau belanja online yang kita nggak tahu ya.
gitu. Gimana caranya Itu sih. kita bisa tahu si YouTuber itu dia dibayar buat menyebutkan salah satu merek? Gimana kita tahu itu dia murni gitu reviewnya? Nah, ngeliatnya jangan satu YouTube aja, jangan satu video. Oh, referensinya banyak ya. Referensinya banyak. Oke, Terus oke. juga lihat kalau di toko kemarin-kemarin tuh aku ada beberapa tips sih. Ada beberapa tipsnya yang pasti aku ngeliat review itu yang paling sering. Di toko Kayak online kalau ini ya, Itu di toko online. kayak iya beli di HP. toko online. Iya, Kayak apa, Bil? Kayak mau beli HP gitu, lihat review dulu, Oh iya bener ya. Iya unboxing. bener, Ya kalau kita ampun. mau beli gadget ya. emang harus gitu. Soalnya ini kan mungkin karena untuk anak ya pasti kita pinginnya yang terbaik pasti kan. Apalagi kalau online kita nggak ngelihat wujudnya nih, belum megang barangnya, nggak tahu kainnya. Terus waktu lihat di YouTube jadi tahu reviewnya, terus lihat tokonya reviewnya bagus atau enggak, responnya cepet atau enggak, bintangnya berapa. Ya setelah oke semua, oke deh. Terjual berapa gitu. Kalau aku sih patokannya itu kayak ini laris gak ya. Kalau misalnya belum ada yang beli tuh aku takut sih. Kayak Iya gampang ya. belum Kayak ada nggak trusted ulasannya. gitu ya rasanya. Kayak kurang kayak aja ya, gitu. Tapi Iya. barang-barang yang dibeli secara online apa tuh, Bil? Kalau Bibil? Aku nih Heeh. namanya sama saling barang buat online aku beli bedong. Baju, bedong. Hmm, Buat gendong ya? Iya, Apa buat kain. yang selimut itu? Kain Oh, yang yang bayi buat selimut. melengkapin bayi. Terus ini perlak tapi yang ada merek lah yang ini banget. Oh. Kayak papa gitu beli online juga gak sih? Baju-baju Aku tuh kemarin banyak banget ya beli. baju-baju. Beli jumper. Ih lucu banget kalau anak baby. Wah. Iya bener. Aku juga suka sih lihat anak kecil kayak pakai jumper gitu. Gemes ya. Tapi Sama pokoknya lagi. seru banget kayak nyiapin buat anak tuh kayak nyiapin buat mau main boneka gitu sih pokoknya. Apalagi ya. Oh ini kasur bayi, bantal. Oh, Itu kamu list gitu apa gimana sih, Bil? Kenapa? Kamu list dulu apa yang perlu, terus ntar kalau misalnya ada orang ngasih rekomen nih, perlu ini nih buat bayi. Atau nggak orang tua kamu ngasih rekomen? Iya, aku sampai ngelis. Aku buat Microsoft Excel-nya, terus aku catetin tuh. Bener kayak, ibu-ibu banget aku ini. perlu baju newborn. Kayak baju newborn butuhnya 6 aja, 6 pieces atau cuman 2 untuk barang apa kayak itu barang tertentu. Bener-bener yang apa ya? Bener-bener di data sih. Soalnya kalau enggak, aku bisa belanja yang lapar mata. Apalagi kalau ada promo di e-commerce gila. Seru banget. Itu kan kalau Bibil, jadi dia apa ya istilahnya, nge-range dulu kan. Kayak, kira-kira estimasinya habis segini. Nah kalau Bibil, gitu juga nggak sih kemarin pas nikah? Kayak nge-list gitu? Iya, kalau aku bikin nih di Google Sheet ya. Satu dokumen itu kayak, itu ada sheet buat dekorasi, ada buat backdrop, ada buat makanan, ada link-linknya gitu. Linknya itu gimana? Jadi gampang. Jadi yang bisa akses itu tuh aku sama ini kan sama istriku itu. Ya, ntar jadi bisa dicek bareng-bareng. Jadi kalian Nanti berdua tuh ini ya saling mengisi link ya? Iya, jadi kalau misalnya menurut kita nggak perlu, ntar bisa didiskusiin. Ini nih hapus aja linknya, nggak perlu. Buat apa sih mahal-mahal gitu kan? Kayaknya malah berantem nggak sih? tapi seru kayak gitu, seru. Soalnya kalau gini kan nggak bisa ketemu kan, ya lewat situ seru sih. Ya. Nah, apa tadi kan kalau Bibil ini ya, apa namanya, tipsnya kayak lihat review dulu gitu, referensinya banyak gitu. Kalau Bil juga gitu juga ya? Lihat gitu atau gimana? Aku enggak. Aku pertama iniin dulu barangnya butuhnya apa nih, misalnya buat istirahat butuh sepatu. Nah, aku cari kategorinya aja, jadi nggak lewat searching. Kategori sepatu nih. Nah, ketahuan nih sepatu wanita kan. Ntar dari situ kelihatan tuh yang murah dan yang review banyak.
gitu. Oh, yang murah. Tapi Jadi kalau- emang nggak ada special request nih? Nggak, kalau aku gitu ngeliatnya, ya masalah e-commerce kan itu murah-murah ya, sama ongkir kan benar. istilahnya. Kalau istriku kan untungnya nggak kepetok brand, jadi yang dia tuh ngikut aku. Udah aku serahin aja ke kamu gitu kan. Baik ya. Kalau Ya Allah. pokoknya pilihan kamu itu kayak udah bagus gitu kan. Au. Oh, Banyak Kebuka keluhan gitu di ya. sini guys. Untungnya gitu. Kalau pengantin baru tuh gitu ya. Penuh Jadi dengan- kalau misalnya kita nyari barang nih lewat search box nih misalnya, kita mau dompet pink ya, itu susah nyarinya. Mendingan kita ke kategori dulu, baru nanti di situ ada dompet tuh. Biasanya ada varian warnanya juga kan. Gitu. Lebih simpel gitu ya mas? Jadi satu kategori itu ada di situ dompet. Kalau misalnya kita nyari dompet pink, itu dompet macem-macem. Istilahnya gitu. Iya bener banget sih. Kalau pakai kategori biasanya kayaknya ini deh lebih gampang juga ya. Soalnya kadang tuh kita tahu barangnya tapi nggak tahu namanya. Apalagi kan kalau kayak barang bayi, aku nggak tahu nih. Oh iya ya, kenapa aku nggak pakai kategori aja? Jadi lebih simpel ya. Maksudnya misal kategori bayi terus jadi tahu draftnya. Oh ternyata ini namanya apa gitu nggak sih? Oh, iya. Iya benar-benar. Oh iya betul benar. Nah kalau kalian tuh pernah nggak sih ikut flash sale? Karena aku sering, tapi aku sering gagal, kayak salah cepat dari orang-orang gitu. Kalian pernah nggak? Bill dulu. Ya, Apa gini aja ya, kalau flash sale apa aja? kalau flash sale itu kan kalau flash sale barang ya, itu barang tuh biasanya nggak nentu tuh itu barang apa aja kalau flash sale. Jadi kita harus mantengin tiap jam, kan beberapa e-commerce tuh ada yang sale atau enggak 1 jam. Jadi kalau misalnya mau ngejar flash sale itu kita harus tahu jamnya. Dan ya susah kalau misalnya kita nyari barang yang kita mau di flash sale gitu kan. Kecuali kita ngikut promo Harbolnas yang ya tiap bulan gitu kan, itu biasanya ada banyak, semuanya ikut, ada voucher gitu. Tapi kamu sendiri pernah ikut flash sale dan mendapatkannya nggak? Pernah sih, waktu itu beli apa ya, beli sepatu dapat 10.000 kalau nggak salah. Ada beneran? Maksudnya nyampe barangnya? Nyampe. Itu tuh yang di flash sale beneran semua dan murah, jadi kayak lebih mahal ongkirnya gitu loh. Oh, benar. Jadi ada barang 5.000, 1.000. itu tipsnya apa bisa dapat gitu? Soalnya aku sering banget tapi salah sih tetep aja. Walaupun Ya, ya itu tipsnya mantengin, tahu jamnya. Terus kan biasanya kalau kita ngakses aplikasi tuh biasanya udah dijadwalin nih jam segini tuh flash sale apa, itu ada barangnya, tapi harganya ditutupin, masih tanda tanya. Tuh. Jadi misalnya jam 2 lewat berapa detik langsung akses aja. Itu sih. Koneksi internet ngaruh nggak? Ngaruh lah. Ngaruh banget ya? Kegenteng dulu kalau misalnya mau flash sale. Sempet di alarm gitu. Kenapa? Iya. Iya Kayaknya kayak itu deh kenapa aku kalah terus deh kalau flash sale. Kalau Bibil pernah nggak sih ikut flash sale? Aku flash sale pernah, waktu itu cuma lapar mata doang sih. Dan iya dapat, cuman barangnya itu tulisannya dari luar negeri, ya ampun, dan datangnya tuh 2 bulan setelah itu. Udah lupa beli apa dong? Iya, waktu itu aku rencananya beli jam, pengennya tuh jam kayu gitu loh, yang agak rustik gitu kan. Terus di bagian sini itu ada gambar kayak peta-peta, terus detikan jamnya itu yang ada dari kayu atau logam? Kayu. Oh, yang ada pesawatnya gitu detikannya, kan gemes banget tuh. Ala-ala traveling gitu lah pokoknya. Terus udah beli nih, karena Shell aku beli aja deh gitu. Harganya pun juga murah nggak sampai 100.000, nggak sampai 100.000, di bawah 50.000. Dan sebenarnya memang udah pingin banget punya jam yang kayak gitu, cuman kayak ya pin-pinan aja gitu kan, mumpung flash sale penasaran juga, belum pernah pakai flash sale. Terus sampai tuh 2 bulan lebih lah,
Sampai aku tuh lupa kalau misalnya ada paket yang bakal jam itu tadi gitu, kayak aku kemarin sempat beli ini ya, kayak gitu. Sampai kelupaan ya? Iya, ya itu deh. Mungkin karena aku nggak terlatih di flash sale kali ya, baru sekali juga. Oh. Iya, ya udahlah. Aku nggak tahu kalau dikirimnya tuh dari luar negeri, dan luar negerinya itu Jepang atau mana ya, aku lupa deh. Pokoknya tulisannya kan luar negeri ya. Terus penjelasannya tuh yang dikirim ke aku tuh tulisannya kayak bahasa kanji gitu loh. Nah, terus aku kayak, oke, ini yang bikin lama ya. Oke. Ya udah. Tapi ya itu sih tadi, kalau flash sale ya main senang-senangan aja. Kayak itu pasti bukan kebutuhan. Ya kita senang dapat harga murah gitu kan. Nggak usah ditungguin itu. Iya benar. Iya, saya temanku ada juga tuh yang flash sale tuh aneh-aneh barangnya, kayak gantungan kunci. Maksudnya kayak gantungan kunci doang itu ikut flash sale. Dia alasannya cuma Rp1. Dia bilang nggak apa-apa, aku cuma pengen ikut aja, pengen seneng dapetin aja. Partisipasi gitu kan, seneng. Euforia. Nggak masuk gitu sih. Nah nih, buat sebelum closing nih, kalau misalnya besok ada tips nggak dari kalian? Gimana pas Harbolnas kita bisa tetap belanja tapi juga hemat? Kita perlu memanfaatkan apa aja sih gitu? Dari Bill dulu deh. Nah, kalau aku pertama nih yang tadi udah disebutin ya, itu prestis tentang brand hilangin deh. Pokoknya kita Harbolnas itu bener-bener nyari yang murah sama manfaatin promonya sepenuhnya kan. Itu brand hilangin, terus nyari kategori yang mau dicari, bukan apa barangnya. Terus abis itu jeli lihat review, sama reviewnya berapa, bintangnya berapa. Terus kan biasanya di review itu ada orang yang ngasih foto ya atau video. Nah lihat itu juga. Soalnya biasanya yang digambar itu nggak sesuai itu sama yang didapat. Nah kalau dari sama e-commerce-nya, tokonya ya. Kalau dari si konsumen yang beli ini kan kelihatan tuh, ini barangnya asli kayak gini. Soalnya aku pernah tuh kayak beli ini kok warnanya begini, pas nyampe warnanya pucat. Komplain dong. Iya. Komplain karena barang itu murah, ya udahlah biarin gitu. Oke. Jadi cari yang pesanan tinggi sama ratingnya tinggi, itu biasanya udah ini sih. Manfaatin itu juga nggak sih, kayak voucher? Iya, oh ya, sama ini, selain manfaatin voucher, itu cari misalnya kita butuh barang beberapa nih, cari satu toko yang jual semuanya. Misalnya sabun, sampo, dan sikat gigi, itu cari di toko itu satu. Soalnya itu nanti ngaruh ke ongkir. Oh iya betul. Kalau sabun gitu kan nggak sekilo ya. Jadi kalau misalnya kita beli di toko yang lain, itu jatuhnya sekilo. Jadi ongkirnya banyak. Tuh. Benar-benar. Sip. Bisa sih dipraktekin. Kalau Bibil gimana? Kalau aku buat teman-teman yang pingin pingin beli online ya, yang pertama pastiin barangnya itu di list. Itu khusus cewek-cewek deh, pokoknya khusus cewek itu harus benar-benar biar gak lapar mata. Iya benar, biar gak lapar mata. Masalahnya mau online ataupun gak online, kita lapar mata beneran sih. Terus dan kita suka belanja guys. Terus habis itu yang kedua, lihat promonya dulu. Kalau aku biasanya promo tuh kan misalnya kayak di e-commerce yang warna oranye. Nah e-commerce-nya itu misalnya promonya ada yang gratis ongkir kalau bayar pakai ada money elektroniknya itu. Terus atau COD namanya ya itu. Nah dilihat deh di situ, kalau seandainya harus membayar pakai uang elektroniknya, aku udah top upin sebelum waktunya, sebelum eksekusi belanja. Terus udah di top upin, terus aku mulai riset barangnya yang mau aku beli kayak gimana, mereknya apa, tokonya kayak gimana. Nah baru lihat nih di toko. Waktu dilihat di toko, aku harus ngelihat review tokonya. Jadi waktu kita mau e-commerce tokonya itu ada profil toko nih, ada profil kecepatan responnya, terus kapan terakhir dia online, terus sama kayak Mas Bill yang kayak kita harus
riset, lihat foto-foto hasilnya, lihat itu bintang 5 ada berapa, bintang satunya ada berapa, terus dilihat juga bintang satunya itu biasanya minusnya apa. Misalnya beli rak lemari yang warna putih, sekarang kan lagi hits tuh. Nah itu misalnya di salah satu toko bintangnya 1, dia bilang roda bawah lemarinya itu kurang 1. Oh berarti kan kita jadi bisa mikir, oh nanti kalau seandainya aku beli di sini, the worst case-nya aku nggak dapet roda gitu. Cacat gitu ya barangnya. Oke. Jadi cari yang lain kayak gitu. Terus baru manfaatin promo ongkir. Nah biasanya di salah satu toko itu dia itu punya bundling gimana ya, promo hemat gitu. Nah sama kayak Mas Bill tadi, kalau bisa nentuin toko yang ada barang lebih dari 1 yang kita beli di situ gitu, bener manfaatin ongkir kan. Nah biasanya ada bundlingnya, jadi kayak misalnya kemarin aku beli gendongan bayi nih, misalnya gendongan bayi harganya 500.000. Nah kalau seandainya ada bundlingnya itu dapat buku kain bayi yang untuk newborn dari 0 sampai 3 bulan itu cuma nambah 565.000, jadi tinggal nambah 65.000 aja dapat 2. Lumayan. Kalau misalnya beli satuan harganya 2 kali lipat dari itu gitu. Ya pinter-pinter itu. Tau lah kalau perempuan pasti peka banget sama yang kayak gituan ya. Cuma cewek juga, Bill juga jago belanja online. Kayaknya itu emang kebiasaan gitu sih. Biasanya kalau toko juga ada promo macam gini. Jadi kita belanja minimal berapa ratus ribu, kita dapat cashback berapa persen gitu ya. Iya benar-benar. Itu kayak itu bisa apa namanya, delivery food gitu ya. Jadi misalnya kita belanja 500.000 nih, 500.000 terus ternyata dapat cashback 100.000, kan lumayan bisa buat yang lain. Tuh kan. Iya benar. Sama dia juga kalau satu toko gratis ongkir juga kan tadi. Kalau misalnya barangnya banyak. Jadi akumulasi berat barang. Oh iya, satu lagi. Aku biasanya juga manfaatin ini guys, buat wilayah tokonya. Misalnya nih aku di daerah Depok. Nah, aku bakal nyari toko yang pertama yang paling laris. Terus habis itu aku juga nge-short by wilayahnya. Jadi biaya ongkirnya kalau seandainya memang nggak dapat promo free ongkir tadi, aku bisa lebih ngelimit ongkir tadi. Bisa ngelimit ongkirnya. Oh, kalau misalnya di wilayah sekitar Depok nih, aku dapat toko online di sekitar Depok, reviewnya bagus, dari sesuai screeningku udah oke semua, sama yang aku sebutin syarat tadi, oke. Itu ongkirnya jadi lebih murah. Jadi karena lebih dekat gitu ya maksudnya? Iya, jadi karena lebih dekat. Cuman berapa ya? Aku kemarin tuh 9.000. Di bawah 10.000, lumayan banget. Itu sih. Ya, tapi kesimpulannya kalian cukup puas lah ya untuk persiapan Bill jelang nikah, Bill menjelang melahirkan, dengan belanja online aja itu puas lah ya. Rekomendasi. Pas banget. Kalau yang mau nikah itu benar-benar ya ngurangin budget kita belanja fisik dan ya ngurangin tenaga juga. Dulu kayak nggak keluar bensin buat tenaga ke mall gitu, ke toko. Dan ngeredam keinginan cewek yang lapar mata kayak bibir. Bener. Terus harganya lebih murah ya dibandingin sama yang di secara fisik gitu kita datang, harganya ternyata lebih murah. Kemarin aku waktu di baby shop, aku malah lebih trikinya, aku malah lebih suka ngefotoin barang, difotoin tuh, cekrik, oh mereknya ini, cekrik, oh kainnya begini, oke, aku besok belinya online aja. Soalnya harganya ternyata lebih murah rata-rata sih. Gitu sih. Iya, aku juga pernah bandingin tuh yang harga di toko sama di online. Kadang aku malah sekarang kayak, oh segini ya udahlah, besok aja beli di online gitu. Aku malah sekarang kayak gitu sih. Emang pada racun juga sebenarnya promo-promo itu.
Setan memang sih. Bener. Oke, Aku terima kasih, punya ini nih. Bill. Bentar. Apa lagi? Tadi kan Bibil lapar mata tuh ngelis. Itu Banyak kalau banget ya. nah kalau misalnya kita udah nikah gitu misalnya, itu e-commerce itu cukup satu aja. Jadi si cowok cewek megang satu e-commerce, nanti keranjangnya kelihatan kan berapa. Oh my god. Ini tujuannya buat apa sih? Tapi aku masih bingung deh. Biar apa ya maksudnya? Enggak, biar Enak banget. kelihatan aja, kelihatan ini yang di keranjang dia lagi nyari apa sih. Terus rekomendasinya kan ada kelihatan gitu. Terus dibeliin gitu Karena- ya Mas Bill. Enggak, karena aku udah kaget biasanya baru ditinggal 2 hari itu keranjang udah 99 lebih, 99 plus kayak nggak ada nomornya. Gitu. Bener. Tapi asik Lucu tau sih, kalau lucu. misalnya. Asik sih ya. Jadi Lucu. kita tahu keinginan di pasangan. Oh, pasanganku butuh ini nih, beliin Lihat berapa ini? Asik. Sosnya so sweet Iya, ya. So sweet tapi hemat ya. Iya. Karena hemat tuh yang utama pokoknya. Bener, iya. betul. Oke deh. Ada lagi nggak nih yang mau ditambahin tips atau strategi-strateginya? Ya Aduh. tipsnya itu sih paling kalau mau maksimalin ikut Harbolnas. Cuma kalau misalnya enggak, pinter-pinter yang tadi gue kasih tips aja kayak lihat kategori sama lihat ongkir promo cashback. Iya. Jangan lupa dicatat ya guys, yang mau dibeli. Nah tuh udah tuh banyak kan tipsnya tadi A to Z itu dirangkum aja semuanya. Mulai dari ngelis barangnya apa aja, estimasinya berapa, carinya lewat kategori, manfaatin promo, apalagi tadi manfaatin uang elektronik dari e-commerce tuh memang biasanya juga banyak cashback kan ya. Satu toko. Oke deh, terima kasih banyak Bill dan Bibil Ih, selamat menikah dan Iya. Thank you. selamat menjelang kelahiran menjadi ibu anak pertama ya. iya, orang pertama. Semoga keluarganya lancar, anaknya sehat, Amin. maminya juga sehat. Amin. Amin. Bapaknya bapak suami siaga kan ya? Oh iya, siaga. Oke, sekali lagi thank you so much sudah buat sobat Kompas Tekno. Itu tadi kan udah banyak tuh tipsnya. Kira-kira kalian mau coba yang tips yang mana? Atau misalnya kalian punya tips yang lain, boleh banget komentar di bawah videonya, di bawah kolom komentar. Pokoknya kalian tulis pernah kalian coba kira-kira kalau yang berhasil itu yang mana? Silahkan share ke teman-teman yang lain, siapa tahu itu bermanfaat buat kita juga gitu kan ya. Bermanfaat untuk kita sebenarnya. Manfaat semua. Oke deh, thank you so much. See you next episode Antar Buka. Bye. Bye. Thank you so much ya.